Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul syi'ta sahla. Syukur alhamdulillah kita kembali bisa karena nikmat-nikmat Allah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk rasa syukur kita wujudkan dengan mengabdi, beribadah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu Allah berkenan menambah nikmat-nikmat yang lain yang kita dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira tentu saja mereka yang mengikuti arahan Rasulullah SAW dengan maksimal. Yang mendapatkan ancaman adalah orang yang berpaling daripada sunnah-sunnahnya. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah buat keluarganya, buat para tabi'in dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam hingga hari kiamat kelak. Kita langsung saja, jamaah yang berbahagia. Hari ini kita bahas masalah ruqyah dan tamimah. Ruqyah bagaimanapun itu yang sudah terjadi, sudah ada sebelum Rasulullah datang. Makanya dikategorikan sebagai banyak syiriknya. Tetapi ruqyah itu tidak semuanya salah, tidak semuanya syirik. Maka perlu kita bahas. Kita perlu bahas karena khawatir kejadian yang buruk bisa terjadi kepada kita karena ketidaktahuan. Tamimah semacam orang-orang menggantungkan kepada tamimah itu lebih banyak
kesyirikannya. Sekalipun kesyirikannya itu dikategorikan sebagai syirik kecil. Ya. Seperti kemarin kita bahas masalah jampe-jampe, benda-benda yang dianggap bisa memberikan kesembuhan atau keringanan penyakit, semacam wada'ah, itu termasuk syirik kecil. Tetapi kita menyadari syirik kecil pun sebagai sebuah dosa. Bahkan ulama sepakat bahwa syirik kecil lebih besar daripada dosa-dosa besar. Syirik kecil konsekuensinya dan akibatnya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Bahkan kemarin kita sudah bahas, para salafus soleh berdalil dengan ayat tentang syirik besar untuk syirik-syirik kecil. Artinya syirik kecil para sahabat berdalil pula dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan syirik besar. Tetapi para ulama memang menyatakan itu termasuk syirik kecil. Jadi kita ingat bahwa syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Baik, kita bacakan dulu tentang yang akan kita bahas dari bab ini, tentang makna pertama, tentang makna ruqyah dan tamimah. Kedua, makna tiwalah. Yang ketiga, tiga perkara ini, ruqyah, tamimah dan tiwalah, termasuk syirik tanpa kecuali. Keempat, ruqyah dan ucapan doa-doa yang hak untuk penyakit ain tidak termasuk yang dilarang. Tamimah atau sesuatu yang dibungkus apabila yang dibungkus itu ayat-ayat Allah, ini persoalan yang menjadi khilaf para ulama. Keenam, bahwa mengalungkan tali busur di leher hewan sebagai penangkal penyakit ain adalah termasuk dalam hal itu, termasuk syirik kecil, termasuk syirik. Ketujuh, ancaman keras bagi orang yang mengalungkan tali busur atau semacam sesuatu untuk menangkal penyakit. Kedelapan adalah kalau ditemukan orang yang menggunakan tamimah, kita disuruh memotongnya, mengambilnya dan membuangnya. Kesembilan, bahwa ucapan seorang sahabat
dalam hal ini murid-muridnya Ibnu Mas'ud, kita perlu terangkan di sini. Baik. Bab tentang tamimah, ruqyah dan tamimah. Diambil dari hadis dari Abi Bishr Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi farsala rasula alla yabqayanna fi raqbatin ba'ir qiladah min watarin aw qiladah illa qati'at, bahwasanya Abu Bishr Al-Ansari bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, lalu beliau mengutus utusan untuk menyeru, hendaklah tidak tersisa di leher onta kalung atau tali busur atau kalung apa saja kecuali ia dipotong. Nah, ini kan orang Arab sebelum masa Islam, mereka terbiasa menyandarkan sesuatu untuk keperluannya, apakah itu untuk keselamatannya, termasuk keselamatan onta yang mereka pelihara atau tunggangi. Jadi mengalungkan sesuatu. Tetapi bukanlah tali busurnya, bukan kalungnya itu yang jadi bermasalah. Yang jadi masalah adalah memiliki keyakinan bahwa dengan kalung itu atau tali busur atau apa saja itu bisa menangkal madarat, ya, baik apakah onta, apakah diri mereka. Masih lekat kepada mereka hal-hal semacam itu, tidak terkecuali manusia pada zaman sekarang. Sekalipun sudah hidup di zaman canggih seperti sekarang, masih ada orang-orang yang untuk menghilangkan madarat atau mengambil manfaat mengenakan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Bahkan terjadi kepada orang-orang Islam yang awam. Ya, dari hadis ini dapatlah dikatakan bahwa kalau seseorang menemukan kalung atau tali apa saja di leher unta atau bahkan di kalung dipakai orang, segera memotong atau mengambilnya. Dalam syarah Imam Baghawi mengatakan bahwa seorang sahabat bernama Malik membawa perintah Nabi SAW agar memotong kalung yang dipakai untuk menangkal ain.
Hal itu karena mereka mengikat tali-tali busur dan tamimah-tamimah dan menggantungkan atau membacakan mantra-mantra padanya. Mereka meyakini bahwa ia menjaga dari mara bahaya. Maka Nabi melarangnya dan memberitahu bahwa mereka tidak menolak apapun dari ketetapan Allah. Artinya benda-benda itu, kalung-kalung itu dianggap bisa menangkal madarat. Nabi menegaskan benda-benda itu tidak membawa manfaat, tidak bisa menolak yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menggantungkan kalung, tapi keyakinannya. Nah, kalau orang menggantungkan sesuatu, minimal dia punya keyakinan. Misalnya keyakinan apa yang tidak mengandung syirik misalnya. Supaya keren. Tapi bisa diselidikin. Supaya keren, masa gantungannya itu adalah yang diikat enggak mewah lah, enggak istimewa lah benda itu. Kalau orang pakai emas, ya, pakai sesuatu yang itu membanggakan, tapi ini cuman kain dibuat kotak kecil, dibungkus, digantungkan. Apa yang membuat istimewanya? Kecuali itu diyakini sebagai sesuatu yang bisa menangkal. Ya. Ada nggak orang yang menggantungkan sesuatu itu nggak punya niat? Nggak ada. Sekecil apapun pasti punya niat. Misalnya tadi, supaya gagah supaya keren mestinya bendanya menarik, mahal, tapi cuman benda-benda yang bahkan terkesan kuno itu nggak jadi gagah, kecuali kegagahannya mengandung unsur-unsur kesyirikan, yaitu menganggap sesuatu itu jadi gagah. Nah, ini banyak, termasuk memakai gelang, memakai kalung. Dia mesti punya keyakinan ini bisa menghindarkan. Apalagi betul-betul berpasrah kepada benda seperti itu, menyatakan dengan memakai benda ini bisa lebih gagah saja. Itu sudah mengandung unsur syirik. Apalagi bisa menangkal mara bahaya bagi dirinya, itu syirik. Seperti 3,5 tahun atau 4 tahun yang lalu, ya, orang rame-rame memakai cincin kan rame, ya, pasar cincin itu jadi booming karena manusia bisa dibohongin begitu. Tapi sekarang rame nggak cincin? Bendanya kan itu juga. Ada yang namanya itu? Sapir, jamrud, apalagi. Nah, orang yang memakai itu gimana? Kalau memakai itu tidak ada unsur yang jadi masih rame itu, dia pakai misalnya ini kan saya mencontoh pakai cincin sebagaimana Rasulullah pakai.
tidak ada apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi memakai cincin itu dengan keyakinan seperti menganggap jadi gagah, apalagi ini bisa menghilangkan mara bahaya, nah itu ya unsurnya menjadikan syirik. Islam tidak mengenal yang seperti itu. Maka seperti syirik yang paling besar, karena orang menganggap bahwa patung-patung itu bisa mendatangkan maslahat, manfaat, dan madharat. Itu syirik besar, seperti kaum musyrikin Mekah pada saat itu. Tetapi itu syirik besar, karena mengatakan bahwa benda itu kemudian patung itu disembah dengan melekatkan kemampuannya kepada yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih kecil dari itu, bahwa benda-benda itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Karena apa bentuk syirik kecilnya? Para ulama mengatakan kalau syirik besar, manusia yang syirik itu jadi menyembah patung-patung itu. Patung itu disembah karena kalau tidak sembah nanti dia murka, nanti dia mendatangkan madharat. Nah, kalau benda-benda yang dipakai itu tidak sampai menyembah, tetap Allah, keyakinannya Allah, tapi sifat Allah yang hanya Dia yang mampu mendatangkan manfaat dan madharat dialihkan kepada benda-benda itu. Itulah bentuk syirik. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dikatakan, man ta'allaqa tamimah fala atamma Allahu lahu. Barang siapa menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan atau memenuhi hajatnya. Hadis marfu'. Ya, barang siapa yang menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak memenuhi hajatnya. Hajatnya apa? Mendatangkan madharat, tidak dipenuhi. Jadi karena menganggap tamimah itu bisa menolak mara bahaya. Pada zaman dulu, tamimah khusus dilakukan oleh orang-orang Arab untuk mencegah penyakit ain, penyakit pandangan mata. Nah, kalau sekarang tamimah dan sejenisnya atau kalung dan sejenisnya yang dianggap memiliki kemampuan mendatangkan kehebatan. Apalagi sekarang sudah berkembang, memakai kalung ini atau jimat ini akan kebal. Itu syirik. Jadi bentuk syiriknya kecil atau besar tergantung keyakinan yang melekat pada orang yang menggunakan tamimah itu. Kalau dia mengatakan tamimah ini adalah yang menangkal, ya, bisa menghindari mara bahaya, dia berpasrah kepada benda itu, maka itu lebih berat dari sekedar yang mengatakan ini tamimah meringankan penyakit ain. Nah, sekarang ini dilakukan oleh manusia
tidak sekedar mencegah penyakit ain, pandangan mata. Banyak sekali bukan hanya penyakit. Dulu kan mencegah penyakit ain. Sekarang bukan, orang nggak sakit juga pakai itu. Kalau dia menginginkan sebuah keperkasaan misalnya. Banyak terjadi pada saat ini. Nah, Rasulullah mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirk. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala adalah syirik. Jadi orang menggantungkan sesuatu, bukan hanya menggantungkan bendanya, tapi menggantungkan keyakinan kepada sesuatu yang bukan kepada Allah, terus anggapannya bahwa bisa mendatangkan madarat dan manfaat, padahal yang mendatangkan madarat dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk syirik. Nah, sekarang benda itu, kalung atau dan sejenisnya, kalau dibacakan doa. Nah, ini yang banyak terjadi syubhat. Oh, ini benda ini dari siapa? Oh, saya dari kiai ini. Sudah, kalau dari kiai, orang-orang bodoh terima saja. Masa kiai salah? Masa kiai berbuat seperti yang kalian katakan syirik? Enggak lah. Ada hadis dari Rasulullah. Inna Abdullah ra'a fi unuqi khaytan. Faqala ma hadha? Qultu khaytun ruqa li fihi. Qalat wa akhadahu thumma qata'ahu. Thumma qala antum alu Abdillah al-aghniya 'ani syirk. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirk. Faqultu laqad kanat aini taqdifu wa kuntu akhtalifu ila fulan ya al-yahudi fa idza raqa sakantu fa idza raqa sakanat. Faqala Abdullah innama dzalika amalu syaitan kana yanakhusuha biyadi fa idza raqaha kafa anha inama kana yakfik an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idhabil ba'sa rabbin nas isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Sesungguhnya Abdullah melihat benang di leherku, benang. Maka beliau bertanya, apa itu? Aku menjawab, benang yang telah dibacakan mantra padanya untukku. Zainab berkata, maka beliau mengambilnya dan memotongnya kemudian berkata, kalian wahai keluarga Abdullah benar-benar tidak memerlukan syirik. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala adalah syirik. Maka aku berkata, mataku sakit. Aku datang kepada fulan dari seorang Yahudi,
Jika dia membaca ruqyah, maka mataku terasa nyaman. Abdullah berkata, itu hanyalah perbuatan syaitan. Ia menusuknya dengan tangannya. Jika dia membacakan ruqyah, maka syaitan berhenti darinya. Cukup bagimu mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah, idhabil ba'sa rabbin nas isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an yughadiru saqama. Ada redaksi yang lain, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Wahai Rabb manusia, hilangkanlah sakit ini, sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan selain kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Jadi apa yang dibacakan orang-orang sekarang ini yang dikatakan pemberian para kiai, apakah bacaannya itu seperti yang diajarkan Rasulullah? Nah, tapi apabila dibacakan oleh Rasulullah, oleh kiai itu dengan menggunakan sesuatu kalung misalnya, apakah jadi benar? Apakah jadi benar kalung dibacakan oleh kiai? Terus kalau dibacakan kiai dengan bacaan yang Rasulullah ajarkan, apakah jadi boleh? Para ulama cenderung mengatakan tetap tidak boleh untuk menghindari terjadinya persoalan berikutnya. Apa persoalan berikutnya? Jadi orang-orang itu bergantung kepada kalung, bukan kepada bacaannya. Bacaan yang Nabi ajarkan tadi sebaiknya ketika ada sakit dibacakan dengan langsung terus memegang bagian badan yang sakit. Itu yang Nabi ajarkan. Atau untuk jaga-jaga kita membaca itu. Tetapi kalau dibacakan di benda, orang yang benar bisa menjadikan benar niatnya, tapi orang lain bisa jadi tidak benar. Maka untuk mencegah timbulnya perbedaan paham tentang makna doa itu, sebaiknya tidak dibacakan pada kalung. Jadi kalung atau tamimah tadi adalah sesuatu yang digantungkan kepada seseorang. Biasanya orang-orang Arab menggantungkannya kepada anak-anak kecil. Nah, ketika belum Islam itu banyak sekali anak-anak memakai kalung. Tahu kan kalungnya? Ada kain kecil segi empatnya atau segitiga, digantungkan supaya warnanya hitam atau apa, digantungkan. Itu tamimah. Nah, bagaimana kalau isinya kalung itu
isinya ayat-ayat Allah. Nah, ini terjadi perbedaan di antara ulama. Kenapa perbedaan di antara ulama? Karena ada seorang sahabat yang mengatakan, aku menuliskan ayat-ayatnya dalam kertas, kemudian dibungkus dengan kain, terus digantungkan. Sebab anak-anak kan belum bisa membaca ayat, bahkan tidak hafal. Aku meminta perlindungan kepada Allah. Pernah dilakukan oleh seorang sahabat. Nah, itu gimana? Ya. Jadi tamimah itu biasanya digantungkan kepada anak-anak untuk menolak ain. Itu saja dilarang oleh Nabi secara umum, apalagi punya kemampuan yang lain, kalung-kalung itu. Nah, tapi kita membahas bagaimana apabila tamimah itu yang digantungkan adalah potongan-potongan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam judul ini, akan tetapi jika yang digantungkan adalah dari Al-Qur'an, maka sebagian salaf membolehkannya, sebagian yang lain tidak membolehkannya dan menganggapnya termasuk yang dilarang. Di antara yang berpendapat dilarang itu adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini jadi perdebatannya. Jadi perdebatan. Pertama, gunanya tamimah yang untuk tamimah yang dalam isinya adalah Al-Qur'an, pertama hanya untuk menangkal penyakit ain untuk dan anak-anak. Anak-anak digantungkan. Jadi para salafus saleh yang membolehkan itu adalah untuk anak-anak dan penyakitnya adalah penyakit ain. Kalau sekarang jadi berkembang, penyakitnya macam-macam, terus bukan hanya mencegah penyakit, tapi untuk apa? Untuk kegagahan, untuk ketampanan, macam-macam, bukan hanya penyakit. Dan yang ditulis sajalah bukanlah ayat, bukan anak-anak yang diberikan, tapi sudah dewasa. Dewasa itu kan bisa membaca ayat. Nah, unsur pendalilan banyak salahnya. Kalau seandainya untuk anak-anak dipakaikan kalung yang berisikan Al-Quran, dan untuk mencegah penyakit ain yang terjadi pada zaman dulu, itu masih ada yang membenarkan. Tetapi kalau bukan anak-anak, dewasa juga, bukan untuk sekedar penyakit, nah itu jadi masalah. Baik, kita lihat sarahnya. Ketahuilah bahwa para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang sesudah mereka berbeda pendapat tentang bolehnya menggantungkan tamimah dari Al-Quran atau dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sebagian dari mereka berkata boleh. Yang boleh siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Secara zahir dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Aisyah. Ini juga pendapat Abu Ja'far Al-Baqir dan Imam Ahmad dalam satu riwayat.
Kelompok lain berkata, hal ini tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh adalah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Dan juga dohirnya pendapat Hudzaifah, Uqbah bin Amir bin Ukraim. Ia ada pendapat beberapa kalangan tabi'in, di antara mereka adalah murid-murid Ibnu Mas'ud. Pendapat Ahmad dalam riwayatnya yang lain yang ia pilih oleh banyak murid-muridnya. Dipastikan kesohihannya oleh kalangan mutaakhirin. Pendapat ini berdalil dengan hadis dan apa yang semakna dengannya. Nah, itu di kalangan salafus soleh. Wajar ada yang berpendapat boleh. Tetapi kita perlu jelaskan oleh Syekh pensyarah kitab Tauhid. Pendapat yang sahih berdasarkan 3 alasan. Pertama, larangannya bersifat umum dan tidak ada yang mengkhususkannya. Maksud tamimah larangannya umum. Disuruh memotong karena itu syirik. Hadis tamim. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirik. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala itu syirik. Itu larangannya umum. Dan tidak ada pengkhususan dalil, tidak ada pengkhususan dalil. Karena itu hanya perbuatan sahabat. Tidak dari Quran dan hadis pendalilan pengkhususan. Karena pengkhususan dari makna yang sudah jelas oleh sahabat tidak berlaku. Kecuali pendapat-pendapat itu masing-masing orang bisa mengamalkannya. Tetapi kita mengatakan bahwa pengkhususan tidak datang dari Nabi SAW, apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang benar adalah larangannya ini bersifat umum. Kedua, menutup sarana yang terlarang karena ia menyeret kepada tamimah yang tidak demikian. Sadud dara'i, menutup pintu untuk jatuh kepada yang dilarang. Ini boleh tapi bisa merembet kepada yang lain. Makanya lebih utama menutup. Kebolehannya ditutup. Artinya tidak boleh. Ya. Ketiga, jika dia menggantungkannya, maka yang bersangkutan pasti sudah merendahkannya dengan membawanya pada saat buang hajat, istinja dan sebagainya. Kalau tidak hati-hati, orang yang menggantungkannya nama Allah, sifat-sifatnya atau ayat-ayatnya digantungkan di leher, nanti dia kan buang hajat. Dia pasti membawa ke dalam tempat yang dilarang, membawa ayat Allah atau namanya Allah atau sifat-sifat Allah, sekalipun itu tulisan. Nah, dengan sebab ini maka lebih sahihnya dilarang. Itu yang dilarang apa? Untuk anak-anak, penyakit ain, ya. Itu yang dilarang. Lebih dilarang lagi kalau yang pakai orang dewasa, bukan hanya sekedar untuk mencegah penyakit, itu dilarang pasti. Maka masuk ke dalam umum itu adalah sesuatu yang dilarang. Maka kita perlu mensyarah tentang tamimah ini. Tetapi namanya ini pendapat ya, sekalipun pendapat
dengan alasan 3 itu, ya, larangannya umum, kedua mencegah supaya tidak terjadi ke yang lain, yang ketiga karena nanti akan dibawa ke tempat-tempat yang dilarang, WC misalnya, buang hajat. Tetapi ini pendapat. Kalau orang sekarang masih berpendapat boleh, ya begitulah namanya pendapat di dalam Islam. Karena ada sahabat yang melakukannya untuk anaknya. Jadi untuk anak yang dibacakan ayat-ayat Allah atau nama Allah atau sifat-sifatnya dibungkus dalam suatu bungkusan, kemudian digantungkan menjadi kalung, digantungkan, itu masih boleh. Tetapi kalau yang digantungkan sesuatu yang lain, terus untuk gagah-gagahan, dan yang memakai dewasa, jelas larangannya, jelas. Ya. Jadi kalau dipakai kalung itu untuk dewasa sudah pasti tidak bolehnya. Renungkanlah hadis-hadis ini dan apa yang dipegang oleh salafus saleh, maka Anda akan mengetahui dengan itu akan keterasingan Islam. Khususnya jika Anda mengetahui perkara-perkara besar yang menimpa banyak orang setelah abad-abad yang mulia, berupa pengagungan terhadap kuburan, membangun tempat ibadah di atasnya, menghadap kepadanya dengan hati dan wajah, memberikan seluruh doa, harapan, rasa takut, dan berbagai macam ibadah yang hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya, bukan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Wa yansabskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi lebih baik tidak kita usahakan. Nah, itu pembahasan tentang tamimah. Itu ada pasukan berani mati katanya. Pasukan berani mati dari ormas tertentu. Dia terkenal sebagai pasukan yang berani mati. Jadi orang-orang yang dididikkan mati. Tetapi menggunakan kebal, maka sebenarnya takut mati. Kalau berani mati gak usah pakai kebal. Dengan dipakaikan azimat atau kalung tertentu, mereka menjadi pede bahwa mereka tidak akan mati. Namanya pasukan berani mati. Nah, coba kalau pesertanya itu, pasukannya itu tidak memakai ilmu kebal, berani mati enggak? Ini adalah penyimpangan. Yang seperti itu terjadi karena mereka melakukan sebuah kesalahan dalam tauhid.
terjadi kepada mereka yang sudah melakukan apa-apa yang menyimpang, seperti menjadikan kuburan sebagai ibadahnya, tempat ibadahnya. Banyak lagi yang lain. Kalau orang bertauhid, dia pasti berani, karena benar, tidak perlu memakai isim atau tamimah atau yang lain, karena yang memberikan kematian dan kehidupan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita membahas ruqyah. Inna ruqah hiyallati tusamma al-azaim wa khassa minhu dalil ma khala minasyirik faqad rakhasa fihi Rasulullah minal ain wal hummah. Sesungguhnya ruqyah adalah yang dinamakan dengan azimat-azimat atau bacaan mantra, dan dalil yang mengkhususkan atau membolehkan darinya apa yang bebas dari syirik, di mana Nabi telah memberi keringanan untuk melakukannya karena ain dan sengatan. Disengat oleh binatang berbisa. Jadi pada sebelum itu ruqyah juga sudah biasa di kalangan orang-orang Arab. Ruqyah biasa itu. Tetapi ketika Nabi datang dengan membawa Islam, orang-orang berselisih pendapat. Maka Nabi meminta dulu kepada yang melakukan ruqyah, coba tampilkan ruqyah kamu, apa itu? Maksud Nabi minta kejelasan, karena ruqyah bisa jadi salah dan syirik atau boleh. Nabi menjelaskan begitu. Perincian syarahnya. Penulis mengisyaratkan bahwa ruqyah dikategorikan syirik adalah ruqyah yang di dalamnya tergantung permintaan tolong kepada selain Allah. Adapun jika yang disebut di dalamnya hanyalah nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya dan yang matsur dari Nabi, maka ia baik dan boleh bahkan dianjurkan. Rasulullah SAW telah memberi keringanan ruqyah untuk melakukannya dikarenakan ain dan sengatan. Hal ini telah hadir di merealisasikan tauhid, dan demikian pula beliau memberikan keringanan melakukan ruqyah selainnya. Bukan hanya ain, penyakit ain, bukan hanya sengatan binatang berbisa, tetapi segala penyakit Rasulullah memberikan kebolehan tentang ruqyah yang di dalamnya si bacaan-bacaan apakah ayat-ayat Allah, apakah namanya atau sifat-sifatnya, dan dari hadis-hadis yang diajarkan oleh Nabi secara jelas. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kunna narqi fil jahiliyah, faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik, faqala i'ridu alayya ruqakum la ba'sa biruqa ma lam takun syirkan. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan. Kami meruqyah pada zaman jahiliyah. Sudah biasa pada zaman jahiliyah sebelum Islam, mereka melakukan ruqyah, dukun, ngobatin orang sakit ain. Maka kami berkata, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang ruqyah ini? Nabi menjawab, tunjukkanlah ruqyah-ruqyah kalian kepadaku. Ruqyah tidak mengapa selama ia tidak mengandung syirik.
selama bukan syirik. Banyak hadis semacam ruqyah ini. Nah, tentang kebolehannya karena Nabi pernah meruqyah dan diruqyah. Nanti sambungan kepada hadis orang yang meninggal dunia masuk surga dengan tanpa hisab. Di antara mereka adalah orang yang tidak pernah diruqyah. Bagaimana korelasinya dengan Nabi pernah diruqyah dan pernah meruqyah? Berarti Nabi tidak masuk surga tanpa hisab. Atau bagaimana? Nah, ini perlu dijelaskan. Ya, tapi sebelum itu kita membahas ruqyah. Al-Khattabi berkata, Nabi SAW meruqyah dan diruqyah, beliau memerintahkannya dan mengizinkannya. Jika ruqyah dengan Al-Quran dan nama-nama Allah, maka ya boleh atau bahkan diperintahkan. Yang dibenci dan dilarang adalah ruqyah yang bukan dengan bahasa Arab, karena bisa jadi ia merupakan kekufuran atau ucapan yang tersisipi oleh syirik. Penulis berkata termasuk dalam hal ini adalah ruqyah ala madhab ahli jahiliyah yang mereka amalkan, bahwa ia menolak bara bahaya dan mereka meyakini bahwa hal itu terjadi karena bantuan jin. Ucapan mereka dengan ini disebut Al-Khattabi. Syekhul Islam berkata, tidak boleh bagi seseorang meruqyah dengan menyebut nama yang tidak diketahui. Lebih-lebih berdoa dengannya walaupun diketahui maknanya, karena makruh berdoa dengan selain bahasa Arab. Makruh berdoa dengan selain bahasa Arab. Ia hanya diizinkan bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Adapun menjadikan kata-kata ajam selain bahasa Arab sebagai syiar, maka ia bukan dari Islam. Para ulama menetapkan bahwa ruqyah boleh dengan 3 syarat. Satu, hendaknya ruqyah itu dengan kalamullah atau dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dengan Al-Quran atau dengan namanya dan sifatnya. Kedua, dengan bahasa Arab dan yang diketahui maknanya. Nggak boleh meruqyah dengan bahasa selain Arab. Ketiga, diyakini bahwa ruqyah itu seperti itu sendiri tidak berpengaruh. Kalau antum meruqyah, jangan menyandarkan pertolongannya kepada ayat-ayat yang antum baca. Yang menyembuhkan itu Allah. Kenapa kita memakai ruqyah? Itu adalah wasilah, dan kita melakukan itu karena Nabi mencontohkan. Itu saja, bukan ayat itu yang bisa menyembuhkan. Bahkan kalau Ibnu Taimiyah tidak pernah membaca ayat, langsung aja ngomong kepada jin yang masuk kepada tubuh orang itu, "Hai jin, ini Ibnu Taimiyah mau berantem kamu." Iya, takut kabur jinnya. Imam Ahmad apalagi nggak perlu datang, kasih sendal saya saja, sendal. Cuman katakan nanti kepada jin, "Hai jin, mau keluar nggak? Kalau nggak, nih sapu pakai sendal Imam Ahmad." Imam Ahmadnya jauh. Terus orang bawa sendalnya, orang yang dikatakan kepada jin dari tempat yang dari orang yang kesurupan. "Hai jin, mau pergi nggak? Kalau tidak saya pukul dengan sendalnya Imam Ahmad." Iya, takut. Maka bukan ayat-ayat itu yang mendatangkan
kesembuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli ruqyah misinya lebih besar kepasrahannya kepada Allah. Begitu jamaah yang berbahagia, saya rasa belum selesai ini, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilika fi Filistin wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim wansurhum 'ala a'daika a'da'id. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.